Oke, selamat jumpa kembali. Kesempatan kali ini kita coba membahas apa yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Pada perdagangan awal minggu ini, market masih dipengaruhi oleh keputusan The Fed pada minggu kemarin yang boleh dikatakan cukup mengejutkan pasar. Walaupun sebelumnya isu pemotongan suku bunga sempat muncul, sehingga menggerakkan harga emas khususnya sampai ke tertinggi terbaru di kisaran 2144. Walaupun setelah isu tersebut muncul, sebagian anggota The Fed termasuk Powell sendiri memberikan seperti bantahan bahwa kemungkinan The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga itu belum ada dalam di atas meja atau belum ada dalam rencana. Tapi kenyataan pada saat pengumuman hasil FOMC minggu kemarin, The Fed memperkirakan bahwa kemungkinan dalam tahun depan selama satu tahun ke depan suku bunga akan berkurang di kisar 0,75% atau sekitar 75 basis point. Artinya itu suatu pernyataan yang mengejutkan sehingga pasar langsung bereaksi bahwa kemungkinan terjadinya koreksi terhadap US dollar ya karena keputusan The Fed tersebut. Walaupun ini baru perkiraan The Fed ya, tapi impact-nya sudah cukup signifikan ya, mempengaruhi pasar. Walaupun setelah dalam beberapa hari terakhir juga ya, setelah FOMC meeting itu sendiri, banyak anggota The Fed sendiri yang berbicara bahwa walaupun ada perkiraan bahwa tahun depan pemotongan suku bunga, tapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian juga kapan kemungkinan pemotongan suku bunga itu dilakukan. Karena di dalam pembicaraan The Fed kemarin juga bahwa data juga sangat mempengaruhi keputusan The Fed. Jadi sampai dengan saat ini belum ada sebenarnya kemungkinan The Fed paling cepat kapan untuk melakukan pemotongan suku bunganya. Walaupun di pasar istilahnya interest rate traders di FedWatch Tool sudah perkiraan mungkin sekarang untuk bulan Maret, pada pertemuan bulan Maret sudah 72% perkiraan bahwa kemungkinan pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis point akan dilakukan pada pertemuan bulan Maret. Ya. Itu yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar pada minggu ini, awal minggu ini. Sejauh mana impact ke depannya terhadap keputusan ini? Memang di samping kita memang harus memperhatikan data juga, kemungkinan juga kita juga harus memperhatikan juga kondisi ekonomi Amerika Serikat pada saat ini. Karena sampai dengan saat ini data-data masih menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika masih cukup stabil, belum ada menunjukkan perlambatan yang signifikan. Dari sisi tenaga kerja kita lihat juga masih cukup baik. Kemarin pada data minggu kemarin juga data jobless claim masih cukup bagus, masih mendekati level 200.000 ya. Artinya walaupun minggu ini akan diperkirakan naik sedikit, itu pun masih sangat terbatas. Artinya dari sisi tenaga kerja masih cukup bagus. Jadi belum dikatakan bahwa indikasi bahwa ekonomi Amerika yang diperkirakan merosot itu belum kelihatan sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian juga tadi malam data sentimen sentimen juga kelihatan masih sangat bagus, bahkan meningkat sekali. Jadi ini menggambarkan bahwa masyarakat Amerika Serikat sangat optimis dengan kondisi ekonomi mereka dalam 6 bulan ke depan. Jadi boleh dikatakan dalam 6 bulan ke depan ini masyarakat masih optimis bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup baik dan cukup kuat. Jadi kalau dikatakan bahwa The Fed akan memotong suku bunga apalagi secara agresif, kemungkinan masih sangat kecil kemungkinannya. Jadi dengan berdasarkan data ini, apalagi nanti minggu ini kita lihat juga nanti data-data bagaimana perkembangan data yang cukup penting juga dalam minggu ini. Misalnya adalah masuk jobless claim itu sendiri, kemudian data inflasi, PCE index yang biasa dipakai sebagai acuan oleh The Fed, kita juga perhatikan walaupun perkiraan month-to-month tetap naik 0,2%, tapi secara year on year diperkirakan akan turun sedikit ya, dari 3,5 menjadi 3,4 ya. Ini juga boleh dikatakan sebenarnya inflasi masih cukup tinggi kalau level ini, jauh dari target The Fed yang 2%. Itu juga yang menjadi dasar kemarin para anggota The Fed berbicara bahwa walaupun perkiraan tahun depan turun suku bunga, tapi untuk rencana pemotongan suku bunga belum ada pembicaraan ke arah sana. Nah ini kita lihat juga bagaimana pasar bereaksi sampai dengan saat ini. Pada satu minggu setelah The Fed bereaksi, pasar kemudian stagnan pada level ya, walaupun agak naik. Misalnya contoh emas ya, naik satu minggu setelah The Fed tersebut, dan sampai dengan saat ini masih berada di level atas dalam satu minggu, tapi tidak lebih tinggi dari tertinggi sebelumnya. Jadi boleh dikatakan bahwa impact setelah keputusan The Fed ini tidak, atau setelah pandangan The Fed ini tidaklah lebih reaksi tidak
lebih besar dari sebelum pembicaraan FOMC meeting minggu kemarin. Menurut saya sebelum kejadian kan sempat isu harga emas sangat melonjak tinggi ya, tapi minggu ini emas tidak mencapai level tersebut ya. Itu yang dari sisi kemungkinan impact-nya. Dan lagi pula kemungkinan lagi yang kita perhatikan juga bahwa ada kemungkinan juga pasar menilai bahwa kondisi Amerika Serikat ini berada dalam posisi yang terkenal istilahnya Goldilocks ya. Goldilocks itu boleh dikatakan secara ekonomi adalah kondisi ideal, suatu kondisi ideal satu ekonomi dalam satu negara ya. Artinya dalam kondisi di mana pertumbuhan stabil, kemudian inflasi juga stabil, kemudian juga tidak mengalami kecenderungan resesi terbatas. Jadi ekonomi tumbuh dengan sehat tanpa ada impact inflasi yang cukup signifikan. Ini kondisi Goldilocks. Nah, kondisi ini juga kemungkinan akan menjadi perlu kita pelajari juga kemana orientasi pasar nanti dalam memilih alat-alat investasi. Kayak saya juga agak optimis misalnya walaupun mungkin kemarin The Fed pemotongan suku bunga, kemungkinan isu kenaikan contoh terhadap emas misalnya, pasar lebih dominan ke arah risk appetite, selera risiko ya. Kita lihat sendiri Nasdaq, kemudian Dow Jones, kemudian juga S&P 500 juga melihat membentuk high tertinggi baru ya, all new time high. Nah, ini indikasinya bahwa pasar sangat optimis ya. Kalau pasar optimis kepada risk appetite, seharusnya selera terhadap risiko mungkin agak berkurang. Nah, ini mungkin penyebab nanti perkiraan saya ke depan bahwa walaupun isu potongan suku bunga, kenaikan emas mungkin akan terbatas juga ya, terbatas. Ini mungkin lihat dari selera pasar yang lebih cenderung ke arah kepada selera risiko ya, karena kondisi Goldilocks tadi. Oke, itu dari sisi teknikal kita lihat bahwa walaupun ada kenaikan, tapi harga emas khususnya yang kita bahas di emas ini adalah dia masih tetap berada di bawah garis trend up yang telah ditembus kemarin. Jadi saya masih melihat bahwa walaupun ada kenaikan ini potensi untuk terjadinya suatu koreksi masih memungkinkan karena harga masih bergerak di bawah garis trend up yang sudah ditembus. Itu indikasi mungkin secara teknikal mungkin bahwa ada harapan untuk terjadinya suatu koreksi. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih.